Shalom generasi muda, ketemu lagi nih sama gua hari ini Arif dan seperti biasa rekan saya yang paling ganteng ini Randy dalam acara Ignite Talk podcast by PPPAGBI. Dan seperti biasa ya, itu selalu ada tagline-nya. Jadi bukan yang penting ya, bukan yang penting talking tapi talking yang penting-penting. of course banget. Dan hari ini kita bakalan ketemu seperti biasa, kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi mungkin nanti produser boleh ya yang kedua gitu ya, dibilang kalau kita ngobrol tuh ada kopi-kopi gitu kayak ya. Jadi kan biar kita nggak sepi banget meja gitu ya. Ini permintaan dan requestannya langsung curhat ya. Lanjut. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang apa nih Kak Randy nih? Hari ini kita akan ngebahas tentang answering God's calling. Oh my God. Menjawab panggilan Tuhan. Oh, ya saya baru mau ngomong, karena kenapa harus Inggris gitu kan? Why? Karena bintang tamu kita ini dulu terkenal kalau ngomongnya tuh Inggris gitu. Ke Inggrisan Gitu ya. Oke. Nah, tapi hari ini kita tidak sendiri teman-teman. Maksudnya bukan kita doang gitu, tapi kita akan mengundang salah satu narasumber kita yang luar biasa. Dia tidak disclaimer, dia maunya dipanggil kakak. Oh gitu ya. Dia harus dipanggil kakak. Oh baik. Jangan dipanggil yang lain. Oke. Gitu. Oke, langsung aja yuk kita langsung berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Kak Evelyn Nada. Nah, lebih ramai lagi udah kelihatan ya Kak. Hai Kak Evelyn. Halo Kak Evelyn. Aduh, seneng banget. Kabarnya gimana? Luar biasa? Luar biasa dong, soalnya dipanggil kakak sih. Iya. Oh my God. Anyway, kita langsung aja nih. Kita kan mau ngobrol-ngobrol sama Kak Evelyn tentang tema hari ini. Sok silakan Kak Randy, boleh kasih pertanyaannya buat Kak Evelyn. Wih, langsung loh. Langsung. Oh iya langsung dong. Iya. Singkat, padat, sup. Oke, nanti juga sembari kita jalan ngobrol kan pasti banyak hal-hal yang akan terkuak dari Yes, diri betul Oh banget my. Kak Evelyn. Akan kita bisa korek Kak Evelyn. Iya. Nah, Yuk. kalau pertama-tama pastinya kalau generasi 90-an ya, seperti saya dan Arif. Arif tahu nggak Arif? Sebenarnya nih ya, ini sejujurnya. Sejujurnya. Seyuyur-yuyurnya ya gitu ya KF ya. Waktu dikasih tahu tuh langsung ini siapa? Nah, coba bantu jelasin dulu. Nanti biar orangnya tuh ngomongin kita nyambung. Coba Oke, jelasin. iya. Kak. Jadi 90-an itu terkenal di satu acara televisi ya, itu penyegaran rohani agama Kristen. Oke. Ada Reverend John Hartman, ya. Right. Sweet. Ada vibra dikit dong. Gitu. Lanjut. Ya, Ya, nah, dan biasanya beliau akan didampingi oleh seorang translator. Dan itu translatornya adalah tentu saja tidak lain dan tidak bukan Kak Evelyn. Evelyn. Nah, jadi gitu. Nah, makanya Iya. kenapa waktu pas ditanya tuh kayak teman-teman gue ditanya, "Kok lu enggak tahu, Rif?" "Enggak," gue bilang, "gue enggak tahu seriusan." gitu. "Kok lu enggak tahu sih? Lu enggak pernah nonton TV?" "Enggak. Waktu itu kan gue belum login." Itu ya. Jadi gue enggak tahu gitu. Itu ada sedikit bocoran ya. Bocorannya Nanti gitu. Ada next episode mungkin kita akan kulik. Ya, kita akan bongkar Pertobatannya nih. Loh. Gue enggak jadi saya. Tapi sekarang kita balik dulu. Kak Evelyn. Ya. Jadi Kak Evelyn ini adalah seorang penterjemah, berarti benar ya Karen ya? Oke, Nah, itu translator. nggak main-main, langsung di stasiun TV nasional. Wow. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan bagi banyak orang ya, kok bisa ya seorang Kak Evelyn itu jadi translatornya John Berujungnya Hartman di sana gitu dan ya. berujung di Oh my. Ya. Waktu itu usianya memang masih sangat belia banget. Kan saya mengalami Tuhan umur 16 tahun. Oke. Ya. Dan di kelas 2 SMA. Jadi waktu itu teman-teman saya ngajak karena kita terlibat di persekutuan doa SMA. Saya kebetulan adalah wakil ketuanya, Rokris itu ya. Oh, Rockris dulu bilangnya. Nah, Oke. nah jadi setelah lahir baru dipenuhi Roh Kudus, nah dia ajak kita pelayanan gitu ya. Nah, saya kan dari latar belakang gereja tradisi, dia bilang diajak pelayanan karena tadinya biasa ngumpul di rumah dia persekutuan. Jadi hari Minggu kenapa enggak gitu Iya, loh. betul. Nah, saya diajak di salah satu gereja. Waktu itu gereja yang tidak akan saya sebutkan namanya ini masih di bawah naungan Sinode Gereja Bethel Indonesia. Oke. And after a while Ya pokoknya begitulah ya, begitulah ya. Yang Long di story rumah boleh ya. langsung googling ya. Nah, jadi saya diajak ke situ, tapi kemudian dari situ karena anak-anak muda katanya kalau mau melayani harus komplit keluarganya, harus semuanya udah bertobat, diajak ke gereja yang lain. Nah, gereja yang lain juga di bawah Sinode Gereja Bethel Indonesia. Nah, saya akhirnya ke sana dengan teman-teman sesama angkatan kelas 2 SMA, kita memberi diri melayani apa aja yang bisa kita lakukan untuk serving the church. Jadi biasa gereja pagi-pagi itu buka pintunya jam 9 ibadah, sebelum jam itu kita udah tiba, ya beres-beres apa segala macam gitu loh. Nah, saya tuh suka jadi singer cabutan. Oh, jadi ternyata di Singer dunia ini cabutan. ya dari dulu
yang cabutan tuh ada ya sebenarnya. Ada pelayanan cabutan itu Pelayanan namanya. cabutan. Saya mau ngomong kan gak enak Iya. ketika kayak Evelyn ya gitu. Oke, lanjut Kak. Nah itu mereka punya ibadah 4 kali, 2 Oke. di pagi, 2 di siang, sore menjelang Oke, malam. Nah, alright. yang tengah-tengah itu adalah waktu yang dipergunakan untuk berdoa bareng-bareng pengerja, gitu kan. Baik. Nah ini ibadahnya di salah satu hotel. Mhm. Lalu kemudian kita sering kumpul berdoa di siang itu. Nah pokok doa banyak tuh ya. Sementara kita menyembah habis itu berdoa kan. Banyak yang didoakan. Nah hari Minggu itu secara istimewa saya kok dengar setelah kita menyembah ibu rohani saya mendoakan saya untuk jadi penerjemah. Oke, jadi sespesifik itu. Yes. Nah dia mendoakan saya supaya Tuhan pakai saya jadi penerjemah. Ya saya pikir this is something new gitu ya. Ya saya aminkan. Wah terima kasih Tuhan, amin gitu. Padahal kan saya selama itu kegiatannya adalah singer cabutan. Mostly biasanya di gereja anak ya. Serving the children. Tapi sebelumnya memang fluent in English. Latar belakang saya memang papa mama guru bahasa Inggris. Oh Ya. iya. Kalau Kalau kita kan dibilang penerjemah terus kita ngangong-ngangong. Nggak Salah amin nih, gitu. salah nih gitu kan. Lah, orang kita ngomong bahasa Indonesia aja masih susah gitu kan ya. Oh, tapi memang udah fluent English juga, Iya, jadi makanya wow. ketika Ya dapet itu belajar ya lah, belajar bahasa Oke. Inggris. Cuman kan kalau Inggris Alkitab kan different ya. Jadi up to that point ya memang mengerti bahasa Inggris karena papi dulu sering suruh saya belajar bahasa Inggris menerjemahkan Alright. majalah atau Oke. apa dan dia nggak akan bantu gitu loh. You have cari sendiri aja di dictionary gitu kan. Nah, anyway waktu didoakan jadi penerjemah, I was so happy dan saya katakan amin. Tapi abis ngomong amin gitu, memang doanya jadi amin beneran gitu, selesai. So I thought, kok cepet banget hari ini kita berdoa ya. Habis menyembah doaan itu terus selesai gitu loh. Ternyata itu Ibu Rohani saya bilang begini, if kamu berangkat ya, berangkat kemana? Ada gereja cabang kami waktu itu gereja itu punya cabang di Bilangan Pondok Indah Oke. di salah satu restoran di sana. Dan dia bilang, tante itu bilang, Reverend John Hartman ada di sana and he got no translator. So saya pikir, oke, berarti kan nggak pernah sama sekali ya Ya, diminta ya, ya, begitu. betul. Nah sementara waktu kita kumpul berdoa itu ada seorang kakak rohani yang dia pernah dan biasa menerjemahkan. Oke. Ada di situ juga. Terus saya bilang, tante kok nggak kakak yang ini aja gitu, kok mbak yang ini aja. Dia bilang, well yang aku lihat kamu waktu tadi doa. Oh. Ya, jadi she was just simply obedient aja gitu loh. Iya. So I said, lagi saya menggumuli apa yang dia ngomong, tiba-tiba suaminya udah berdiri deket dia, terus udah pakai kunci mobil, dia bilang, oke, ayo om anterin. Udah nggak ada waktu berdebat kan. Itu dar-der-dor banget kalau anak Dar-der-dor, muda sekarang tuh bilangnya dar-der-dor iya. banget ya gitu ya. Udah kayak Sat. segitu-gitu Oke. aja. Lalu udah kita berdua jalan nih, si om sama saya jalan ke tempat ibadah itu yang di Pondok Indah itu. Nah sampai di sana memang gereja udah penuh ya, itu kan di restoran. Dan kayaknya lagu menjelang firman udah diulang beberapa kali. Karena jemaat udah gelisah, udah lihat-lihat. Karena John Hartman-nya ada di situ. Oke, tapi penterjemahnya nggak ada Nggak gitu ya. ada, Ini iya. baru kali ini kan orang di mana-mana tuh ngulang-ngulang lagu yang ditungguin khotbah. Ini penterjemah yang ditungguin Penterjemahnya, gitu ya. iya. Oke, terus. Nah, kemudian saya tiba, saya deketin meja dia nunggu, saya bilang, they send me here to translate for you. Terus dia liatin saya dari atas ke bawah, ini siapa juga gitu kan. Terus dia tanya, can you do it? Lalu saya bilang, ini just by faith. Saya bilang, I'll do my best, sir. Oke. And aku tuh gak pernah menerjemahkan kan. Nah jadi waktu dia bilang begitu, dia masih coba nanya lagi, mana yang biasanya terjemahin saya? Saya bilang, ada sih. Cuman saya yang dikirim gitu kan. Dan kalau menunggu yang si mbak itu gak akan bisa gitu loh. Karena ini udah. Terus dia bilang, oke, dia masih liatin saya atas ke bawah. Tapi song leader juga udah ngeliatin dia, jemaat juga udah gelisah. Udah akhirnya gak ada pilihan. Dia maju dong, naik ke panggung. Dan biasanya kan doa mesti diterjemahkan. Saya terjemahin doanya. Abis berdoa dia nyanyi. Dan nyanyi itu mesti diterjemahkan. Jadi line by line. Jadi sambil dia nyanyi terjemahan. Nyanyi, Tapi terjemahannya nggak nyanyi juga kan? Enggak, Enggak. Kan kalau Karena nggak agak susah. itu agak multitasking tuh. Iya. Nah supaya karena dia maunya pesan-pesan apapun, entah doa atau lagu tuh terdeliver, gitu, tersampaikan gitu. Wow. Nah anehnya kelar selesai nyanyi, dia liatin saya dong, dia bilang gini, where have you been all this time? Kayaknya ngeklik gitu ya, where have you been all this time? Ya udah, that was the moment. Lalu saya terjemahkan khotbahnya, and the rest is history. The rest is Ya. history. Dia Wow. tanya sama saya, abis ini kamu free nggak? Saya bilang, iya kayaknya nggak ada jadwal apapun ya. Karena kan itu singer cabutan, Iya, apapun iya. cabutan, pokoknya kita available. Terus dia bilang, oke, I still have ada 4 kebaktian lagi, kamu ikut ya. Wow.
Wow. Ya. Enggak beneran, ini beneran Magic. sedar der door itu. Sedar Dan itu adalah pengalaman pertama, first experience-nya Kak F Yes, juga. first experience. Lalu waktu kita turun di mobil, he was sitting in the front, dengan sebelahnya itu adalah adiknya Ibu Renda Lumendong. Oke. Ini bisa dicek aja sama dia, namanya Denny itu. Saya duduk di belakangnya beliau, terus dia nanya gini, si Denny lagi startin mobil, terus dia tanya gini, Evelyn, how old are you? Dan dia tanya, saya bilang, saya tuh 18 tahun. Cuma At that saya time pikir ya. gini, ya at that time, kalau saya ngomong 18 gue diturunin nih kayak ini. Ya diturunin, ini Iya, kenapa iya. bocil yang dikirim Iya, gitu kan. iya, Tapi iya. tapi kalau bohong juga kayaknya nggak enak. Jadi Iya, saya betul. bilang gini, I will be 19 years old. Enggak salah. Iya benar. Enggak salah. Iya, itu kan Iya, ya permainan kata-kata Iya, aja iya, kan Yeah, ya. right. Mungkin kalau dituain dikit kali ya, terus he look to the back gitu kan. Udah gitu dia ngomong-ngomong lagi gitu loh. I Oke. thought, ya apa boleh buat, emang cuman baru segitu umurnya gitu ya. oke. I mean flashback sekarang aku pikir juga gila juga sih itu. That's great. Dan itu adalah pengalaman pertama for the first time ketemu Om Jum Hartman. Terus udah gitu habis itu langsung suruh serve 4 ibadah lagi. Dan di situ berkelanjutan sampai akhirnya The rest is menjadi history. penterjemah lah istilahnya gitu. Right. Oke. Lalu at one point in my life, waktu itu kan saya juga udah mulai kerja, ya kan. Dan dia kontak saya satu hari, dia bilang, would you like to be my secretary gitu loh. Jadi sekretaris saya. Wow. Lalu saya bilang, saya nggak bisa jawab. And he asked me 3 times, saya nggak bisa jawab. Sampai satu hari Tuhan kasih saya Wahyu pasal 3 itu yang dimana Tuhan mengetuk pintu. Oke. Dan kalau dia buka nggak ada yang bisa tutup. Kalau dia tutup nggak ada yang bisa buka. Dan I know exactly itu yang Tuhan mau untuk saya step in. Karena up to that point saya berdoa supaya Tuhan kirim saya ke sekolah Alkitab. Cuman kok kayaknya pintunya nggak kebuka. Dan Tuhan bilang this is gonna be your learning journey di sini gitu loh. Jadi saya kontak dia setelah 3 kali saya nggak kasih jawaban. And I said finally, okay sir, I'll serve gitu lah. Udah. And then dari situlah. And apapun yang dia kerjakan kan saya jadi terjemahkan. Iya, Nah, betul, that was the betul. beginning. Setelah berapa tahun ya, mungkin setelah itu saya menerjemahkan untuk televisi juga. Jadinya. Tapi ini gokil loh, seriusan. Maksudnya kan kayak kalau Petrus 3 kali menyangkal Yesus, kalau dia 3 kali akhirnya menerima. Kabi masuk ya, kayak Evi ya, kayak masuk ya. Enggak, tapi kan emang, maksudnya ini kan for the first time nih, kan gue dengar ceritanya dari Kak If sendiri. Gue berasa kayak kalau mungkin ya gue di posisinya Kak If waktu itu kayak sedar der door ini kah gitu kan. Kita Maksudnya- malah bisa bilang kayak boleh minta waktu saya. Iya, maksudnya kayak Gumuli Tuhan dulu. boleh gak sih gitu kan. Bener. Itu satu hari Boleh doa, bener-bener boleh doa. sikat Kalau kan langsung. istilahnya gitu suka bilang gini, boleh nggak saya doakan? Iya, dulu?" betul. benar. Dan banyak orang sebenarnya nggak berdoa. Enggak sih, dia cuma ngulur-ngulur waktu Nah, aja itu gitu cuma kan. mau Heeh. ngulur dulu boleh nggak Betul, sih? betul, gitu. betul. Iya. Oke, berarti itu keren banget ya. Nah, Iya. sekarang kan dari seorang penterjemah dan pada akhirnya kan sekarang menjadi seorang gembala. That's Betul ya, right, Kak iya. If ya. Penerjemah, pengkhotbah, gembala. Iya. Oke. Wow. Nah, kenapa pada akhirnya bergeser kan ya kalau kenapa pada akhirnya mau juga jadi seorang gembala? Karena jujur li ya, maksudnya kan kayak to be honest, ya di TV siapa sih yang gak seneng Kak If? Betul gak sih? Right, Tampil, iya. kelihatan, oh Evelyn nih gitu Wih. kan. Wih, kalau sekarang kan sosmed followers naik bro gitu kan. Waktu itu belum ada sih. Iya, dulu kan Iya, belum iya, ada, iya. iya Belum kan, ada, bener gak sih? iya. Kalau sekarang followers Televangelist naik ya. gitu Iya. kan. Terus juga maksudnya kan endorse banyak gitu. Kalau sekarang ya, kalau Kalau sekarang zaman ya, sekarang wah, ya. bisa Iya, endorse tapi kan banyak. maksudnya seenggaknya kan Iya. udah terbuka. Nah, kenapa pada akhirnya ya jadi seorang pengkhotbah? Kita let's say lah pengkhotbahnya. Pada akhirnya terpanggil jadi seorang gembala. Karena sejujurnya ya, aku tuh sering ngomong sama Kak Randy, demi Tuhan ya teman-teman. Ini mungkin yang nonton gembala juga nggak apa-apa nih ya. Jadi gembala itu berat loh. Oh. Seriusan. Dan buat saya Yes. sampai dengan hari ini, lu kalau jadi gembala gimana Rif? Ih sumpah, gue bilang tuh ya, itu yang jadi gembala, itu orang-orang yang hatinya tuh lapang, yang hatinya tuh beneran seluas samudra, terus bisa kuat. Iya, kadang-kadang ngurusin diri sendiri belum, tapi udah ngurusin Iya, orang mulu. betul, Nah, betul. Nah, gimana Kak? Oke, waktu itu saya jadi penterjemah dan kita keliling Indonesia. Oke. Right? Dan sehingga akhirnya tempat nggak ada yang muat untuk di gedung gereja, kita seringkali bikin KKR di stadion, di lapangan sepak bola atau sport hall, right? Nah, tapi sampai tahun 2003 loh, aku ingat tuh bulan Desember. Saya tiba di titik di mana kok saya tuh merasa kering. Kenapa begitu? Karena waktu kita menerjemahkan, apalagi waktu siaran live di TV swasta itu, kan nggak bisa kemana-mana, because it is a live Iya. program. Jadi Pak John juga, saya biasa panggil beliau Pak John. Beliau nggak mau saya muter-muter kemana, lalu nanti salah ngomong atau apa. Kan concentration mesti penuh. Iya, Because waktu countdown 3, 2, 1, Iya. you have to Live. nggak boleh salah. And yang dengar itu pulau-pulau Indonesia dari ujung ke Betul. ujung. So when you say shalom,
the whole Indonesia is Iya shalom lagi. kan gitu. Jadi nggak boleh kelelahan, nggak boleh apa. Nah 3 kali dalam seminggu itu live. Hari keempat itu yang jatahnya teman-teman dari saudara-saudara kita dari Katolik, nah itu saya free. Jadi cuma that's all I have gitu loh. Nah sehingga waktu kita keliling-keliling Indonesia di hari-hari biasa, saya nggak bergereja lokal. Ya. Lalu juga kemudian kan memang beliau menuntun bahwa ya udah kita yang melayani lewat media, we serve people, nanti kerjasama gereja lokal yang akan follow up. Begitu. So I don't really deal dengan day to day gereja lokal. Lalu dalam perjalanan saya keliling Indonesia juga memang saya melihat kondisi gereja. I mean really at that time, ya there's a lot of situation dan memang orang banyak yang sakit. Lalu banyaklah hal-hal yang saya lihat dan itu bikin saya kayak demotivated lah untuk mau bergabung dengan gereja lokal because I mean who would want to deal with problems, ya kan? Nah sementara juga edukasi atau pendidikan kepada jemaat pada saat itu kok kurang. Jadi kok saya merasa, sebenarnya loh kalau kita doakan orang sakit atau bergerak dalam karunia-karunia, I mean we can empower people. Ini jemaat kalau dididik aja sih gitu kan, dilatih and they can be mobilized. Jadi nggak harus selalu bergantung pada pendeta atau siapa sosok tertentu gitu loh. Nah karena itu yang saya bilang ngapain lah kalau gitu jadi bagian dari gereja lokal gitu kayak sorry to say agak ongol-ongol. Sorry to say. Jadi udah nggak usah. Jadi saya punya kayak begitu tuh pemikiran begitu. Jadi ya udah enggak. Nah tapi tahun 2003 di bulan Desember saya merasa kekeringan rohani. Ini I was at my peak. We go around the islands. Kalau pasang banner atau apa di pinggir jalan orang ngumpul. I mean a lot of people gitu. Dan kita kalau tantang orang lahir baru atau mengalami kuasa Tuhan cepet gitu. Nah, looks like I was doing great. Ini bagus gitu. Tapi kok ada rasa kering? Karena kan jadinya modelnya cuman kita terbang datang ke satu daerah di hotel, lalu dari hotel ke venue, dari venue balik ke hotel, mungkin berapa malam. After that kita balik ke Jakarta. Flyback kan. Iya. But there is no real connection or anything. Terjebak gitu. dalam rutinitas juga ya. Iya. Nah, kok saya sampai mikir gini di Desember 2003. I don't think Yesus mati di atas kayu salib only to give me this kind of experience. There should be more. Mestinya ada. Jadi kayak rasa begitu gitu. Penasaran saya, apa iya cuma begini nih? Kalau cuma begini kok aku nggak satisfied? Kok aku nggak merasa fulfilled gitu loh? Up in that peak of dikenal orang. Ini lagi masa jaya-jayanya lah. Iya, gitu, kok lagi aku naik nggak daun. merasa something is kurang deh. Apa nih gitu kan? Nah, menariknya di Desember 2003 tuh saya masih ingat karena I wrote it down di jurnal doa saya tanggal 26. Saya bilang ini, God, saya berdoa 3 pokok doa. Saya bilang God, send me to a local church. Nah kan ini antara permohonan batin dengan logik di kepala nggak berbeda, nyambung nggak sinkron. ya. Karena kalau di logik di kepala, aku ngapain Nggak mesti mau. bagian jadi gereja lokal Betul. gitu loh. Tapi kok di hati itu yang tergerak. Nah, I believe the Holy Spirit is moving there. Dan saya bilang Tuhan send me to a local church. Lalu yang kedua saya bilang Lord send me a mentor. Yang ketiga adalah Lord apakah aku boleh selesai dengan musim ini? Ini boleh nggak diselesaikan gitu loh. Nah 3 pokok doa itu saya tulis di jurnal doa saya. And then masuk tahun 2004 one by one mulai dijawab. Termasuk bergabung dengan gereja lokal. Jadi pada September di tahun berikutnya I join a local church. Nah ini joining benar-benar bukan sekedar joining, I was planted. Saya tertanam di gereja lokal dan gereja lokal itu mulai dengan small group. So really I join in masuk ke inti core the church gitu, bukan karena celebration service-nya di hari Minggu, but you go into the life of the church yang hari ke hari gitu. Benar-benar mulai dari nol. Ibaratnya kayak ikut jadi perintis juga lah, kayak gitu kan. Dan di Komsel yang seperti itu kan saya tidak direcognize atau tidak boleh direcognize sebagai pembicara di televisi. Saya sama seperti yang lain-lain. Jadi all kinds of kegiatan gereja lokal di level rumahan itu mulai dari bersihin rumah karena rumahnya kebanjiran atau besuk rumah sakit, all of that Pastoral things ya. pastoral things. Benar. Jadi really like saya ada di dalam perjalanan journey yang belajar mengenai lika-liku kehidupan bergereja dan berjemaat. Oke. Mulai dari level itu all the way sampai kemudian menjadi gembala pastoral team ya kan di gereja lokal tersebut gitu loh. Jadi hati pengembalaan atau kalau kita flashback ke belakang di mana kerinduan saya bahwa jemaat tuh kalau dilatih, dididik mereka bisa dimobilize.
they are actual the doers of the word. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan bergerak gitu loh. Itu bisa. Nah, ini yang membara di hati saya. Nah, back di tahun 2022, another major transition in my life. Dan dalam transisi itu, Tuhan bawa saya ke Sinode Gereja Bethel Indonesia. Dan sekarang kita merintis jemaat, saya menggembalakan di GBI Life Builder Community. Nah berarti itu artinya ketika maksudnya dari seorang ya mungkin kalau dibilang artis gitu ya kan Kak If ya, artis rohani gitu ya. Kan menjadi seorang gembala maksudnya emang dari hatinya Kak If sendiri itu udah shiftingnya emang dia udah ditumbuhin dulu perasaan seperti itulah. Dan ternyata kan ketika beliau berdoa, ya ampun bahasa gue ya. Ketika Kak If berdoa gitu ya. Iya Kak If ya. Ya jadi ketika Kak If berdoa 18 tahun belia. Iya, sekarang jadi beliau. Oke, jadi dari situ kan pada akhirnya Tuhan kayak membawa yang nuntun lah istilahnya kan sampai ya Kak If ada hari ini betul. gitu. Dan itu tuh keren banget sih. Nah, yang jadi sebuah pertanyaan nih Kak. Seberapa penting sih maksudnya panggilan Tuhan? Ini kita bicara konteksnya anak-anak muda ya Karen ya. Kan ini kan anak-anak muda nih podcast. Anak-anak muda zaman sekarang kan suka mikir tuh kayak gimana sih cara tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita? Karena kan suka beda nih tipis antara suara hati sama panggilan Tuhan atau sekedar ikut-ikut yang lagi viral gitu. Lagi viral tim PW. Oh iya gue mau mengeluarkan album rohani gitu kan. Gimana caranya Kak? Mungkin kasih ya maybe kayak tips and trick buat anak-anak muda. Iya, dan terlebih kan Kak If juga terpanggil di usia muda kan. Waktu itu di usia berapa tuh Kak bisa lahir baru dan 16. Tuh, 16 tahun. Wow. Iya. Itu saya beberapa tahun yang lalu. I think calling ya, kalau kita bisa bicara calling ya, calling itu get matured through times. Jadi kalau kita mau bilang calling, will I know? Ini pengalaman saya pribadi loh ya. Apakah saya tahu kan? Saya mulai jadi penerjemah. Bahkan di awal I disregard kalau saya mau ngomong ya. I mean with all humility dan kebodohan saya pada saat itulah mungkin saya tidak anggap gereja. Tapi kalau saya flashback per hari ini, really I love the church. Gak akan aku nistakan tuh gereja itu karena itu mempelai wanitanya Kristus. Saya harus regard gereja sebagai pengantennya Tuhan dan bagaimana Tuhan pakai kita, tangan-tangan dan kaki kita untuk mendandani, membasuh, mengerjakan apa yang perlu dikerjakan bagi gereja Tuhan karena tidak bercacat, berkerut, bercela kan. Jadi kita nih lagi jadi kayak apa? Mau jadi MOU makeup artist atau ya kan tenaga kaki tangannya Tuhan untuk melayani pengantin perempuannya ini. Nah, jadi artinya kalau kita bicara pengalaman panggilan, would we get to know atau would I know it in the beginning waktu saya usia 16? I don't think so. Ya. Jadi eksplorasi karunia, eksplorasi pengalaman hidup memang it happens through times. Nah, ini nih yang kadang-kadang enggak ya kalau buat saya sih emang nggak bisa jadinya cepet-cepet. Artinya you do whatever yang Tuhan bawa ke dalam hidup kita sekarang and be faithful with that. Ya saya biasa mulai dari ngelipetin warta kok zaman waktu itu masih ada warta ya. Kita datang pagi-pagi lalu seragam kostum pelayanan waktu itu saya mesti pakai rok plisket yang panjang. Jakarta banjir saya mesti ganti sama sendal jepit dan tarik tuh rok plisket itu dan tetap jalan gitu loh. Ya kan? Artinya those things yang saya harus lakukan and I just have to do it gitu loh. Lalu kemudian saya masuk waktu saya bergereja lokal, saya tinggalkan semua title or whatever thing yang ada di televisi, ya kan. Saya masuk and just like everybody else, kita melayani sebagai usher, whatever things yang perlu dikerjakan ya kita kerjain aja gitu loh. And then as you go through those day to day yang kelihatannya menial, yang kayaknya nggak berarti, tapi ya kita lakukan aja and just be happy with it. Lalu kemudian something is happening di dalam hati karena Tuhan memahati ya, Tuhan membentuk hati kita and everything kayak lensa tuh tiba-tiba sedikit demi sedikit and makin jelas mulai ya, jelas. jadi langsung fokus. Right. Betul. Dan ini kan kita bicara runway ya, landasan pacu kehidupan ya. Dan runway yang panjang itu membuat ya sekarang apa saya bisa bilang saya ada di etapa terakhir di hidup saya untuk kebermaknaan. Ya kan? I'm gonna be next year I'm gonna be 50 years old gitu loh. Udah separuh abad nih tahun depan. Nah, jadi gak kelihatan ya Rip ya? Iya, makasih banget loh ya. Ini kita nggak peres loh ya, kita nggak peres. Tapi kan penemuan itu membawa kita over 30 years ya, finally. Nah jadi memang nggak bisa tuh bro, kalau di awal. Saya nggak tahu mungkin nanti kalau ketemu orang lain ada yang bisa
jelas dari awal. Tapi in my experience, ya saya adanya di jalur yang itu gitu loh. Jadi kita melangkah one by one, day to day, and be faithful dengan apa aja kepercayaan yang dipercayakan ke kita. Saya nggak pilih-pilih kok, udah disuruh kerja. Nggak tahu aja waktu saya di gereja lokal, saya terlibat sehari-hari suruh ngitungin kaset. Udah bingung aja saya suruh ngitungin kaset. That's not my greatest strength. Saya orang linguistik gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 5, 10 garis. 10. Lalu nggak tahu hitungan keberapa, sama tadi udah berapa ya angkanya. Saya hitung lagi dari awal. And in my mind I thought, why would somebody give me this tugas ini ya? Aku rasa bodoh sekali. But you know I did it. I did it. And I think aku jadi bodoh. Bayangan sebelumnya di televisi. And when I came to local church, itulah tanggung jawab saya yang pertama tuh kayak gitu, ngitungin kaset loh. Biasanya diputar di kaset, ini ngitungin kaset Ngitungin ya. kaset. Itu kayak downgrade kelihatannya. That's right. Jadi untuk setiap fase kehidupan, ini kan saya di tempat yang awal itu 11 years. And I enter the second phase of my life 18 tahun. Now I'm on third phase. Ini kalau kita baca bukunya Robert Clinton ya, About the Making of a Leader, you see those phases gitu ya, fase-fase besar, putaran-putaran besar kehidupan kita dalam membentuk kepemimpinan kita. And I get to find out, oh ya tiap kali major shifting itu ya per 10 tahun kurang lebih gitu kan. And tiap kali kita masuk ke level atau next phase itu, kita bisa kayak mulai dari bawah, like you are a rookie again, mulai lagi dari awal gitu. I enter Sinode GBI, I'm a rookie. Ya ketemu sama Randy kok saya di diklat. Gitu. Oh begitu, baik. Itulah awal perkenalan. Kita duduk bareng loh di diklat. Nah, tapi aku menggarisbawahi sesuatu yang menarik nih Kak, karena seringkali kita ya mungkin ini tidak dimaksud jahat ya oleh pendeta tentunya, tapi biasanya ketika bicara tentang calling, seakan-akan calling tuh seideal itu. Di awal tuh sudah Tuhan kasih ini petanya yang akan kau jalani dan kau tinggal menghidupi itu. Tapi ternyata dalam realitanya tidak seideal tidak semudah itu Ferguson. Iya, ibaratnya kayak kita tuh melangkah benar-benar dari satu langkah ke langkah berikutnya di dalam iman. Correct, yes. Gitu. Jadi nggak bisa yang kayak wah, gue dari awal udah ketahuan nih panggilan gue jadi pendeta misalkan. Jadi dari kecil tuh udah arahnya udah jelas ya. Ibaratnya kayak mungkin kita pergi ke satu tempat, misalkan kita mau pergi ke daerah anggaplah Central Park gitu kan, Jakarta Barat. Jadi udah clear, udah jelas, pokoknya lewat jalannya ini kita tinggal jalanin. Tapi kalau bicara masalah ini kan kalau dilihat dari ceritanya Kaif secara keseluruhan kan kayak ya belajar taat aja. Ketika awal dibilang suruh ini, ya oke gue taat. Ntar Tuhan buka lagi selanjutnya, lagi selanjutnya. Karena sebenarnya gini loh bro, dalam perjalanan itu sebenarnya Tuhan gak kasih detail, dia cuma mau kita pegang dia. Is he enough for us gitu loh. Dia gak kasih petanya, tapi dirinya gitu loh. Apakah dirinya cukup buat kita? Would you rather hold a map or would you rather hold his hand? Yang mana nih? Kita mau pegang peta yang detail atau kita pegang tangan Tuhan? And I think as long as we hold his hand, he hold our hand. It's okay, mau belok kiri, mau belok kanan, lewat lembah, naik gunung, mau nggak dikenal, nggak ada follower, karena saya kemarin baru Tuhan ingatkan ayat ya bahwa tidak ada kecurangan pada dirinya. And I think that's enough. As long as his hand is with us. Ya. Anak muda ya ini akan berproses sih untuk bisa menerima pengalaman yang seperti ini. Saya tidak disregard atau artinya apakah semua akan seperti itu cetakannya. Ya silakan, mungkin kita akan nantinya ketemu dalam perjalanan hidup kita orang-orang yang mungkin dari bayi udah tahu ya orang tuanya mungkin dapat nubuat apa gitu. Bisa saja kan Tuhan besar ya. Tapi yang model saya ini yang saya alami seperti itu. Nah, will that be good enough? Will that be secure enough untuk kita present kepada generasi muda saat ini? Ada jalan yang kayak gini juga loh. Tapi Tuhan gak akan curangi kamu dalam perjalanan panjang itu. He will remain faithful. Gitu Dan aku loh. pikir ini salah satu yang paling realistis yang bisa kita kasih tahu ya. Betul. Karena di tengah tantangan zaman segala macam gini, apa sih yang bisa di make sure gitu kayak oke kita pokoknya udah pasti begini begitu. Kita aja datang ke sini kan telat tadi ya. Betul. Semua tuh nggak bisa dipegang. Ya, maksudnya kayak semua di dunia itu nggak ada yang bisa dipegang secara utuh. Enggak dong. Tapi yang matters itu adalah bukan apa yang sedang kau hadapi, tapi dengan siapa engkau berjalan. Keren banget. Itu yang paling penting. Keren banget. Ih, sumpah seriusan tuh. Maksudnya kayak seseneng itu maksudnya kan ya, mungkin nanti bisa diputar. Muka gue tuh udah tadi kayak ngangong gitu. Maksudnya kayak
ya apa yang tadi Kak If sharing tuh emang beneran ini bener banget nih. Anak muda banget nih. Maksudnya anak muda tuh kan zaman sekarang kan ngerasa ya kalau nggak jelas sesuatu ya, maksudnya karir aja ya karir ya. Kita bicara karir anak muda ngelamar di satu pekerjaan atau apa. Terus kalau jenjang karirnya nggak jelas, siapa yang mau? Betul loh. Iya kan? Kalau relate benefit package-nya mesti jelas. Benefit package-nya mesti jelas. Nah, betul. sayangnya kan mereka pakai itu ketika mereka ikut Tuhan kayak Tuhan sorry nih ya, kalau misalkan gue ikut Yesus, benefit package-nya gue nih apa nih gitu loh. Banyak yang kayak gitu. Padahal yang nggak kayak begitu konsepnya bro gitu ya. Jadi mesti tahu. Beda, Dan ini adalah hal yang jadi sebuah pembelajaran bahwa kita tuh mesti belajar taat sekecil apapun. Betul. From the small things kita mesti belajar taat. Ya baliklah kalau setiap perkara kecil Tuhan pasti akan kasih perkara-perkara yang jauh lebih besar. Amin. Keren banget. Dan aku lanjut ke pertanyaan nih ya, karena ini nyambung dengan yang tadi bahwa ketika kita menantikan sebuah panggilan yang spesifik, yang jelas kan sekarang udah ternyata Tuhan panggil saya untuk begini begitu. Tapi kan sampai ke titik itu kan berarti kita masih ada kabut gitu ibaratnya ya, belum ada kejelasan gimana. Nah, apa sih kira-kira obstacles atau mungkin distractions yang bisa timbul dan akhirnya itu kadang membuat orang jadi kayak apa emang bener ya gue lagi di track yang benar, jangan-jangan ini salah jalan nih kayaknya cuma ambisi gue atau gimana gitu Kak. Nah itu kembali kepada how do we define kejelasan, how we define yang disebut dengan sukses itu apa. Ya kan itu kan definisi-definisi itu dong yang harus kita suling ya, kalau bilang kita murnikan, kita contemplate dan reflektif gitu loh. Apa sih definisinya sebenarnya? Apakah kita mendefinisikan oke nih gue bener nggak di jalan Tuhan apa enggak karena financially is stable. Seringkali ukurnya apa? Benar. Definisi dong. Iya benar banget. Nah, buat saya tiap kali ada major transition when I start jadi rookie lagi atau mulai lagi dari awal, loh, saya harus hidup dengan iman. Waktu saya meninggalkan televisi, bergabung dengan gereja lokal, I have no income whatsoever. Nah, saya biayai mami saya, dia udah orang tua tunggal ya, ayah saya meninggal years ago. Dan ada pertanyaan mami saya bilang begini, lalu kita makan apa? Makan nasi. Kita makan apa? Makan nasi. Ya, nggak salah sih. Betul. Ya, ibu saya bilang kita akan makan apa gitu kan? Karena saya yang mensupport keluarga saya semenjak ayah saya meninggal. Dan waktu itu saya bilang sama beliau gini, ini saya masih ingat ngomongnya. Saya bilang, Mam tenang, nanti Tuhan kasih kita makan. Tuhan yang menyediakan. Ya, waktu saya bergabung dengan gereja lokal nggak dijanjikan gaji loh. Right? Kulkas saya kosong, parfum ganti merek, beli parfum di toko gitu ya. Kalau enggak mungkin kalau dulu parfumnya di mall-mall ternama, sekarang mungkin kayak isi ulangnya gitu kan, dikasih alkohol. Right, ya adik saya aja bisa komentar, waduh kalau dulu jalan sama kakak ya zamannya gitu waktu televisi ya, itu kalau belanja nggak usah lihat harga, kalau makan di restoran nggak lihat kolom sebelah kanan kayak gitu ya. And then I transition masuk di gereja lokal, mau makan di mana? Coba lihat. Ini kayaknya overpriced deh. Kita bisa nggak sih? And saya harus hidup dari tabungan gitu kan. Ya puji Tuhan masih ada tabungan karena memang nggak boros juga. Tapi itu gitu loh. No, do you define that as a success? Kan jadi nggak semuanya bisa diukur dengan uang. Nggak semuanya bisa diukur dengan tadinya tenar, lalu masuk gereja lokal. Tenor. Iya, orang sampai bilang masuk ini kayaknya udah meninggal, barangkali orangnya nggak muncul lagi di televisi, jangan orangnya sakit. Tapi kadang sama bener. Karena zaman itu kan belum ada sosial media kayak apa. Gitu loh. Nah, jadi tergantung. Nah, ini kita bisa anggap sebagai obstacles kah? Karena semuanya kan disebut obstacles atau bukan obstacles itu tergantung dari definisi kita. How do you define your life? How do you define bagaimana kita definisikan sukses? Nah, kalau definisinya tepat. Nah, tepatnya ini apa? Saya rasa dalam hidup ini when we define success, sukses itu adalah when we become whatever God design us to be. Itu. Jadi kalau definisinya bukan itu, wah melenceng jauh nih kita nih. Kita akan definisi pakai apa nih? Kan gitu. Nah, buat saya, aku puas karena Tuhan tuntunnya ke gereja lokal dan memang itu dia menjawab doa sesederhana itu. Nah, sekarang saya ada di gereja lokal waktu itu, bahwa kemudian there is no stable income to begin with, kulkas mesti kosong, ya kan, semua mesti di-cut, nggak ada tuh makan-makan di restoran, kolom kanan tuh mesti kita liatin apa yang bisa dibayar, dibeli, ya kalau belanja tadinya nggak pernah lihat harga terus mesti lihat. Sekarang lihat promo apa gitu ya. Nah, jadi artinya I'm fine.
Nah mungkin kalau sekarang definisinya kurang tepat, kita akan lihat nih obstacles nih. Nice. Kan terkait dengan uang, terkait dengan apa-apa yang lain. Nah gitu loh. Jadi balik lagi semua tuh tergantung POV kita ya. Yes, benar banget. Yes. Dan kita tuh mesti tahu intinya kayak tadi, definisi suksesnya itu apa. Maksudnya kita bicara panggilan itu kan, koreksi ya kalau salah Kak If ya. Panggilan itu kan nggak melulu mesti kayak harus jadi pendeta itu baru dibilang panggilan. Padahal kan tadi kan Kak If sempat singgung, no matter ya. Maksudnya kayak lu mau kerja apapun, selama lu kerja buat Tuhan lah istilahnya, bisa memuliakan nama Tuhan lewat pekerjaan kita, ya itu adalah salah satu panggilan. Betul. Maksudnya kan kayak kita bisa memberkati orang dimanapun. Ya lu mau kerja di kantor, lu bisa kok ngeberkatin dengan pekerjaan lu bisa membawa inspirasi gitu kan. Di tengah-tengah orang yang kalau datang, ya kalau bisa datang sesudah jam kantor, pulang sebelum jam kantor, ya lu lakukan sebaliknya. Kan ada banyak hal. Dan tadi ketika udah ngerti definisi suksesnya kita itu, maksudnya dalam Tuhan tuh kayak gimana, otomatis kita bisa tahu nih apakah hal-hal yang ada di sekeliling kita tuh apakah obstacles atau bukan. Kita bisa tahu. Dan kalaupun memang itu ada tantangan dengan kekuatan dari panggilan tersebut, purpose yang kita punya, aku rasa kita bisa overcome itu semua ya. Betul, karena at the end of the day ya bro, kita itu we sleep with ourselves. Kita tidur dengan kita, ya kan. Dan yang gak enak itu kan when you lay down waktu udah terbaring di waktu malam, and then all these thoughts, you know, this is not right, ini kayaknya nggak di sini loh, gue kayaknya nggak di sini loh. Iya lagi overthinking itu malam-malam loh Kak. Iya, waktu semua suara udah redup. Gak mungkin lagi gitu podcast tiba-tiba. Enggak, tapi itu bener-bener banget karena kayak gue kan ngerasain juga Karen. Maksudnya ketika lo tidur tuh anak muda tuh langsung kayak overthinkingnya tuh, aduh ntar besok gimana ya, gitu kan, aduh ini kerjaan gimana ya, aduh masa depan gue gimana ya. Gue langsung ini lagi ngorok. Iya, lu kan gitu. Kiki langsung omset gimana nih ya gitu kan. Iya. Tapi kalau kita tepat pada arahannya Tuhan, makanya definisi itu penting deh. Kalau kita lihat definisi itu adalah angka misalnya. Oh kamu baru sukses, Tuhan akan pakai kamu luar biasa. Oke, define luar biasa itu apa? Tuhan akan pakai kamu dengan dahsyat. Oke, dahsyat itu apa? Apakah dahsyat itu 1,000? Apakah dahsyat itu 5,000? Bagaimana kalau dahsyatnya kamu tuh 100 and you are faithful with 100? Karena itulah ukuran kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kamu. You will sleep okay with 100. Gak harus kita lihat 1,000 karena memang bukan di sana. Karena the minute you try to force yourself untuk 1,000, maybe kamu sudah berjalan di luar kasih karunia and you be tired. Kamu sudah keluar jalur. Nah ini loh pemahaman kita untuk tahu. Ya makanya Paulus berkata, I have finished my race, I have run my course. Nah everybody kan punya course-nya masing-masing, jalur tracknya sendiri-sendiri gitu loh. Nah penemuan jalur track kita apa, lalu excellent di jalur track kita, itu yang akan bikin bahagia. Jadi pastikan kita tahu siapa yang panggil dan panggilannya seperti apa. Jangan kita callingnya orang kita mau ambil, mau benar-benar. Karena kita ngerasa bahwa point of view-nya kita ya itu buat kita, padahal belum tentu yang Tuhan mau. Iya. Itu keren banget ya teman-teman. Boleh dong, aduh ini yang diberkati sesi beneran kayak kita seneng itu ya, dapat banget ya gitu. Betul ya. banget. Nah, maybe untuk menutup hari ini nih, misalnya kan Kak If ya, kan memang kan waktu juga yang akan memisahkan kita. Sedap banget. Ya, nah Kak If boleh nggak sih kasih closing statement ya, atau pesan nih buat anak-anak muda, nggak terbatas GB aja ya, kan kita podcastnya kan ditonton sama semua anak-anak muda gitu kan. Ya selama punya YouTube, selama punya kuota gitu kan, dia nonton nih. Nah kalau nggak ada cari wifi. Iya kalau nggak ada cari wifi lah ya di coffee shop gitu kan. Iya. Don't reach people difficult deh. Nah, ini kadang ngomongnya sama orang yang suka Inggris ya. Ngerti kan? Don't reach people difficult apa tuh? Aduh, udah pusing. Jangan kayak orang susah. Oke, silakan Kak If ya, coba kasih to understand people. Kasih pengertian dulu sama orang-orang yang nonton gitu kan. Kasih pesan-pesan untuk menutup podcast kita hari ini. Silakan Kak If. Oke, as my closing statement, saya flashback dengan bagaimana pada usia 16-18 tahun dan kemudian saya tiba di hari ini. That was a long runway. Tapi saya bersyukur bahwa di titik awal itu ada orang-orang, ada hamba Tuhan senior yang bersedia di-cook bersama-sama dengan anak muda yang belia ini. Jadi saya ingin serukan kepada kalian semua teman-teman muda, ada juga loh orang-orang yang Tuhan akan kirim ke hidup kalian. And I would like to make myself available juga ya. Karena saya tahu rasanya bagaimana sangat diberkati
dengan kerendahan hati dan hati yang terbuka dari hamba-hamba Tuhan senior yang mau berjalan dengan saya waktu usia sangat belia itu. I believe investasi itulah yang membuat saya hari ini bisa berdiri. Jadi I think it's a payback time mungkin ya. Saya mau beri balik kepada generasi muda dan I'm thankful bisa hari ini bicara di podcast ini. Yes, betul. Ini untuk anak-anak muda ya, sebagaimana saya sudah menerima manfaat. Ya, I think it's time generasi saya memberikan bahu untuk berjalan, mengusung, mendampingi, di-cook bersama-sama dengan junior-junior yang masih muda, yang rookie-rookie itu. Dan melihat landasan pacu itu terbentuk, you know, what a beautiful thing. Kita bicara 10-20 tahun dari sekarang, apa yang akan dituai oleh tubuh Kristus pada saat ada orang-orang yang di usia saya atau di generasi saya bersedia berjalan dengan anak-anak yang muda. So, if it happened to me, I believe ini yang juga Tuhan sedang kerjakan di seluruh Indonesia saat ini. Amin. Mantap. Bakal ada sinergi besar-besaran. Gokil. Yeah. Tepuk tangan dong. Looking forward for that. Thank you banget loh Kak Ivy ya buat waktunya hari ini. Saya berterima kasih. Aduh. Thank you so much. Nah ini maybe ya biar tahu juga nih, kan sekarang kan udah zamannya sosial media gitu kan ya teman-teman. Namanya sosial media ya harus follow-followan gitu ya nggak sih. Nah jadi teman-teman jangan lupa juga nih untuk follow keseruan informasi seputar Ignite Talk juga. Kalian bisa langsung follow @dpa_gbi, betul ya. Jadi bisa semua informasi tentang anak-anak muda lah, kegiatan anak muda bla bla. Pokoknya yang seru-seru itu ada di @dpa_gbi. Dan mungkin jangan lupa juga follow Kak If di mana nih coba? Iya dong, harus dong. Evelyn Nadeak ya. Evelyn Nadeak. Evelyn Nadeak langsung keluar ya. Sekali lagi thank you Kak If juga. Thank you juga buat semua teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banget dan akhirnya kita udah sampai di penghujung acara gitu ya. Senang banget, rasanya kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya teman-teman barengan sama gua Arif dan kakak saya Randy. Nah, kita akan ketemu lagi di Ignite Talk Podcast by PPPAGBI. Bukan yang penting talking, tapi talking yang penting-penting. Sampai jumpa. Bye. See you. Bye.